Podcast IPS 1 ingin memberi sedikit materi pelajaran sejarah peminatan tentang pergerakan nasional. Kata nasionalisme sendiri dalam sejarah pergerakan di Indonesia selalu dibatasi oleh hal-hal tertentu seperti nasionalisme Jawa, nasionalisme Hindia, kemudian nasionalisme Indonesia. Dalam waktu yang bersamaan, kata Indonesia sendiri berfungsi secara simbolis dalam sejarah pergerakan nasional, yang pada umumnya disebut sebagai sejarah pergerakan nasional Indonesia. Sejarah pergerakan nasional Indonesia diawali dengan berdirinya organisasi Budi Utomo pada tahun 1908 dan diakhiri dengan pecahnya Perang Pasifik yang memulai masa pendudukan Jepang di Indonesia pada tahun 1942. Beginilah foto organisasi Budi Utomo pada tahun 1908. Gerakan nasional dapat dikatakan juga sebagai fenomena sejarah yang kemunculannya didorong oleh faktor internal dan eksternal yang dilandasi oleh beberapa aspek seperti ekonomi, sosial, kebudayaan, dan politik. Saya akan menjelaskan aspek-aspek tersebut satu persatu. Pertama, ekonomi. Di negara-negara yang terjajah, nasionalisme adalah suatu reaksi terhadap kolonialisme dengan sistem eksploitasi. Penjajah pada umumnya melakukan tindakan-tindakan ekonomi dan politik untuk melindungi kepentingan ekonomi. Upaya untuk memperoleh kebebasan bertindak yang selalu dihalang-halangi tersebut mendorong lahirnya solidaritas. Dalam sejarah Indonesia, solidaritas dapat diwujudkan dalam bentuk reaksi yang diucapkan atau diagitasi yang keras terhadap orang asing. Tidak saja kepada penjajah, tetapi juga terhadap orang-orang Tionghoa yang memiliki peran utama dalam roda perdagangan. Contohnya, aktivitas yang telah dilakukan oleh Serikat Islam yang mempunyai tujuan meningkatkan perekonomian rakyat dengan memajukan perdagangan dan melawan dominasi saudagar Tionghoa dalam kegiatan perdagangan saat itu. Demikian pula Budi Utomo yang mencantumkan perbaikan ekonomi dan program kerjanya. 2. Sosial. Pembentukan organisasi kebangsaan pada umumnya didorong dengan adanya kepentingan sosial terhadap pemerintah kolonial dan perbedaan rasial. Dengan demikian, organisasi-organisasi yang dibentuk merupakan upaya meratakan jalan dalam membangun sebuah kekuatan sosial. Aspek sosial lainnya adalah tumbuhnya perbedaan sosial di kalangan masyarakat. Hal ini menyebabkan organisasi-organisasi nasional tumbuh cepat dengan berbagai tujuan serta kepentingan masing-masing. 3. Kebudayaan. Pada masa pergerakan nasionalisme masih sempit dan bersifat kedaerahan. Misalnya gerakan oleh Jong Ambon, Pasundan, dan Rukun Minahasa. Jika dilihat dari penamaannya, masih menunjukkan sifat kedaerahan dan kesukuan. Budi Utomo sendiri ketika itu masih merupakan organisasi yang dilandasi oleh kesatuan budaya Jawa. Ekspresi dan pernyataan sikap organisasi ini terlihat bahwa Budi Utomo berusaha memelihara dan mengembangkan budaya Jawa. Namun, pandangan ini kemudian mengalami perubahan ketika mulai timbul perbedaan cara pandang terhadap kebudayaan Jawa dan kebudayaan yang datang dari Barat.
golongan konservatif berpendapat kebudayaan lama atau asli harus menjadi dasar untuk menghimpun seluruh rakyat. Tidak saja yang berasal dari rakyat yang mendukung kebudayaan tersebut, tetapi juga dari kelompok lain. 4. Politik. Pada negara jajahan, kepentingan ekonomi dan politik saling berhubungan antara yang satu dan lain. Dimensi politik yang dilakukan penjajah umumnya bertujuan melindungi kepentingan ekonomi. Periode dan strategi organisasi pergerakan. Pertama, organisasi moderat dan kooperatif. Pada periode ini, gerakan nasionalisme di Indonesia diwarnai perjuangan untuk memperbaiki kondisi sosial dan budaya. 1. Budi Utomo. Pada tahun 1900-an, muncul kelompok priai baru yang berpikir maju dan memandang pendidikan sebagai kunci kemajuan. Kelompok ini merupakan kelompok pertama yang membentuk sebuah organisasi modern. Pada tahun 1908, Budi Utomo didirikan. Dr. Wahidin Sudirohusodo tahun 1857 sampai 1917 menjadi pelopor pembangkit semangat bagi terbentuknya organisasi yang menghimpun dana beasiswa untuk golongan priai Jawa rendahan agar memperoleh pendidikan barat. 2. Sarekat Islam. Pada tahun 1909, seorang lulusan Osvia yang bernama Tirto Adi Suryo meninggalkan dinasnya di pemerintahan dan beralih profesi menjadi wartawan. Ia kemudian mendirikan Sarekat Dagang Islamiyah di Batavia dan Buitenzorg atau Bogor. Tujuannya adalah membantu pedagang-pedagang pribumi dalam menghadapi persaingan dengan para pedagang Tionghoa. 3. Muhammadiyah. Muhammadiyah didirikan oleh Ki Haji Ahmad Dahlan di Yogyakarta pada 18 November 1912. Asas perjuangannya ialah Islam dan kebangsaan, sifatnya non-politik dan kooperatif. Organisasi kebangsaan dan politik. 1. Indische Partij. Pada tahun 1911 lahir sebuah partai politik yang diberi nama Indische Partij atau Partai India. Sebut saja Partai India. Pendirinya adalah seorang Indo-Eropa yang radikal bernama F. E. Dawes Dekker. 2. Gerakan Pemuda. Gerakan pemuda yang pertama kali lahir di Indonesia adalah Trikoto Darmo. Gerakan ini didirikan di Jakarta pada 7 Maret 1915. Gerakan ini dipimpin oleh beberapa tokoh muda seperti Dr. R. Satiman, Wiryo Sanjojo, Kardaman, dan Sunardi. Tujuan dari perkumpulan ini adalah mencapai Jawa Raya dengan memperkokoh persatuan dari para pemuda yang berasal dari Jawa, Sunda, Madura, Bali, dan Lombok. Indonesia. Organisasi ini didirikan di Belanda pada tahun 1908 oleh para mahasiswa Indonesia yang sedang belajar di sana. Pemrakarsanya adalah Sunan Kasajangan Soripada dan R.M. Noto Sueroto. 2. Partai Komunis Indonesia. Benih paham komunis pertama kali dibawa ke Indonesia oleh H.J.F.M. Snevelier pada tahun 1913. Ia seorang pemimpin organisasi buruh dari negeri Belanda yang juga merupakan salah satu anggota dari Sosial Demokratische Arbeiderspartij atau SDAP. Partai Nasional Indonesia. Semangat nasionalisme berkembang cepat di Indonesia dan tumbuh sebagai gerakan nasional yang radikal dan militan.
Seiring gejala tersebut, pada tahun 1925 berdiri sebuah organisasi yang bernama Agreement Study Club di Bandung yang diprakarsai oleh Insinyur Soekarno. Periode bertahan. Periode bertahan adalah periode ketika gerakan Indonesia di Indonesia berupaya lebih moderat dan menahan diri. Sikap moderat berarti kembali bekerja sama dengan pemerintah kolonial Belanda. Partai Indonesia Raya atau Parindra. Pada tahun 1931, Dr. Sutomo, pendiri Budi Utomo, mendirikan Persatuan Bangsa Indonesia atau PBI. Organisasi ini merupakan kelanjutan dari Indonesia Study Club yang didirikan pada tahun 1924. Gabungan Politik Indonesia atau GAPI. Sesuai namanya, GAPI merupakan gabungan dari berbagai partai politik yang ada di Indonesia. Organisasi ini didirikan oleh Muhammad Husni Tamrin pada tahun 21 Mei tahun 1939. Materi yang dapat saya sampaikan, lebih dari kurang mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.